Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, berjumpa lagi dengan saya Mardani dan hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat mudah dan menjadi dasar dalam belajar matematika, yaitu materi tentang bilangan berpangkat. Materi ini menjadi sangat penting karena di semua materi matematika membutuhkan konsep bilangan berpangkat. Dan konsep ini bisa kita terapkan dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Oke, para pejuang matematika, kita langsung masuk ke dalam materi kita hari ini yaitu bilangan berpangkat. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus belajar dulu dan mengetahui dulu apa konsep bilangan berpangkat. Misalkan nih, ada angka 5 kali 5 kali 5 kali 5. Dia disebut adalah perkalian berulang karena angkanya sama. Nah, di sini angka 5 itu diulang berapa kali? Diulang 4 kali. Ya, 1, 2, 3, 4. Maka di sini bisa ditulis atau bisa sama dengan 5 pangkat 4. Jadi 5 pangkat 4 ini bacanya ya. Di mana? Karena 5 itu adalah bilangannya atau angkanya dan 4-nya adalah diulang atau berulang 4 kali. Jadi dibaca 5 pangkat 4. Di mana teman-teman? 5 pangkat 4 ini, 5 ini disebut bilangan pokok, teman-teman ya. Jadi 5 itu disebut bilangan pokok. Dan 4 ini disebut bilangan pangkat. Jelas ya teman-teman ya? Jadi yang ada di atas adalah bilangan pangkat, yang di bawah ada bilangan pokok. Jadi perpangkatan adalah bilangan atau perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama. Itu adalah perpangkatan. Jadi angkanya atau bilangannya harus sama. Contoh, misalkan 5 kali 5 kali 5. Ini kalau misalkan ditulis, ini jadi berapa teman-teman? Ini menjadi 5 pangkat 3 ya, karena 5-nya diulang 3 kali. Oke, selanjutnya. Misalkan 2 pangkat 6. Nah, ini misalkan diminta dijabarkan teman-teman. Kalau dijabarkan, ini menjadi berapa? Ini menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa teman-teman? 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa teman-teman? Ini 4, 8, 16, 32, 64. Nah, ini adalah konsep dari bilangan berpangkat. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan contoh soal. Ya. Oh, sebelum contoh soal, kita ke sifat-sifat bilangan dulu. Ada beberapa sifat dari bilangan berpangkat, teman-teman. Yang pertama, misalkan jika A pangkat M dan dikalikan A pangkat N, jadi misalkan bilangan pokoknya sama ini, pangkatnya berbeda, dan dikalikan, maka pangkatnya bisa dijumlahkan, teman-teman. Begitu ya. Jadi, kalau bilangan pokoknya sama, kemudian pangkatnya berbeda, dan tandanya atau operasinya adalah kali, maka bilangan pokoknya jadi 1, kemudian pangkatnya ditambahkan. Jelas ya? Selanjutnya, misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama seperti tadi, kalau yang nomor 1 operasinya kali, yang nomor 2 operasinya bagi. Bagaimana kalau dibagi? Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi, teman-teman. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi M-nya dikurangi N-nya. Nah, jadi ini, M dikurangi N. Sifat yang ketiga, misalkan A pangkat M dan pangkat N. Jika ada 2 pangkat di sini, maka pangkatnya dikalikan, teman-teman. Jadi ini dikali ini. M dikali N, teman-teman. Begitu ya. Selanjutnya, sifat yang keempat. Misalkan A dikali B pangkat N. Maka pangkat ini masuk ke semua bilangan pokoknya. Jadi masuk ke A menjadi A pangkat N, dan masuk ke B menjadi B pangkat N. Jelas teman-teman ya? Oke, lanjut. Sifat kelima, misalkan A dibagi B pangkat N. Maka sama seperti sifat yang keempat tadi, pangkatnya masuk ke bilangan A. Bilangan pokok A menjadi A pangkat N juga masuk ke B menjadi B pangkat N. Itu ya teman-teman ya. Kemudian sifat yang terakhir adalah jika pangkatnya negatif, bagaimana?
Nah, di sini perpangkatan mempunyai sifat jika A pangkat min N, pangkatnya negatif, maka dijadikan pecahan, teman-teman. Maka menjadi 1 per, nah ini masuk ke bawah, A pangkat N. Nah, kemana negatifnya? Sudah menjadi positif, karena sudah dibuat pecahan. Itu teman-teman ya. Itu adalah sifat dari bilangan berpangkat. Sekarang kita kasih contoh soal nih, biar teman-teman lebih jelas tentang materi ini. Misalkan di sini min 2 pangkat 4. Maka kalau dijabarkan ini menjadi berapa teman-teman? Maka ini menjadi min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Berapa jadinya? Negatif kali negatif, positif, dikali negatif, negatif, dikali positif, positif. Min 2 kali min 2, 4 kali min 2. Min 8 kali min 2 sama dengan 16. Itu teman-teman ya. Bisa ya? Oke, lanjut. Soal nomor B. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, teman-teman. Nah, lihat di sini. Bilangan pokoknya kan sama ini, yaitu berapa? 2. Tetapi ini dikalikan operasinya. Kalau dikalikan operasinya, pangkatnya diapakan? Nah, seperti sifat nomor 1, yaitu ditambahkan. Maka ini menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2, teman-teman. Bisa ya? Karena pangkatnya ditambah dengan pangkat. Maka ini menjadi 2 pangkat berapa 3 tambah 2? 5. Berapa 2 pangkat 5? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 adalah 32. Benar sekali. Lanjut ya. Soal B sekarang. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, lihat di sini teman-teman. Bilangan pokok sama nih. 2. Kemudian dibagi. Diapakan pangkatnya? Seperti sifat nomor 2. Yaitu kalau bilangan pokok sama kemudian dibagi, pangkatnya dikurangi. Maka ini menjadi 2 pangkat, ini dikurangi teman-teman sama ini. 5 kurangi 3. Saya tulis dulu ya. 5 kurangi 3. Menjadi 2 pangkat 5 kurangi 3. 2. Sama dengan 4. Oke, mudah sekali ya. Oke, ini masih dasar teman-teman. Kemudian jika ada 2 pangkat. 2 pangkat 3 pangkat 2. Nah, seperti sifat nomor berapa ini? Ayo. Nomor 3 teman-teman ya. Ada pangkat. 2 pangkat. Diapakan pangkat kalau 2 pangkat di sini? Ini adalah M kali N. Maka dikalikan teman-teman. Maka ini menjadi 2 kali 3 kali 2. Itu ya. Jadi ini kali ini. 2 pangkat 3 kali 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? Seperti yang tadi, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Oke, lanjut. Soal D. Min sepertiga dipangkatkan 3. Nah, apakan ini teman-teman? Sifat nomor berapa kira-kira? Sifat nomor 5 ya. Jelas. Karena sebentar, lanjut saja wis. Karena di sini maka pangkatnya masuk ke semua angka di dalam kurung. Maka ini menjadi, ini kan min 1 nih. Maka min 1, 3-nya masuk ke sini. Pangkat 3. Dibagi, 3-nya juga masuk ke sini. Maka 3 pangkat 3. Begitu teman-teman ya. Maka ini menjadi min 1 pangkat 3 sama dengan min 1 kali min 1 kali min 1. Min 1 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 9. Oke. Terakhir. 3 pangkat min 2 teman-teman. Seperti ini. Sifat nomor 6. Maka jika pangkatnya negatif, dirubah jadi pecahan teman-teman. Maka ini menjadi 1 per 3 pangkat 2. Gitu ya. Karena pangkatnya jadi positif. Karena sudah jadi pecahan. Maka ini menjadi 1 per, berapa 3 pangkat 2? 9. Oh, mohon maaf, yang tadi 3 pangkat 3 sama dengan 27 ini ya. Oke, sorry. Ini adalah 27. Min 1 per 27. Ini 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang lebih tingkatannya lebih susah teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2, yaitu sederhanakan dan tentukan bentuk perpangkatan berikut. Yang A, 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4 dibagi 25 pangkat 2. Sebelum mengerjakan teman-teman, kita lihat dulu bilangan pokoknya. Apakah sudah sama atau masih berbeda? Kita lihat di sini, ini 5
Ini 5, ini 25. Berarti ada yang sama, ada yang berbeda. Bisakah yang berbeda ini kita samakan ke 5? Bisa ya, karena ada perpangkatan nih yang bisa menjadi 25. Jadi gini teman-teman, yang bilangan pokoknya sama kita operasikan dulu. Kalau perkalian pangkatnya diapakan tadi? Dijumlahkan ya, masih ingat sifat yang pertama? Maka ini menjadi 5 pangkat 10, diapakan kalau perkalian? Ditambah dengan negatif 4. Begini ya. Oke. Dibagi dengan 25, kita rubah bentuknya. Berapa pangkat berapa sama dengan 25? Yaitu 5 pangkat 2. Oke ya. 25 kita rubah bentuknya menjadi 5 pangkat 2. Dan yang pangkat 2 di atas kita taruh di luarnya. Ini ya. Oke. Lanjutkan. 10 ditambah min 4 sama dengan 6 teman-teman ya. Maka 5 pangkat 6 dibagi dengan, ini sifat yang berapa tadi ini? Sifat yang ketiga ya. Kalau ada pangkat, diapakan pangkatnya? Dikalikan. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka ini menjadi 5 pangkat 4. Oke, lanjut. Kalau dibagi, nah kita lihat teman-teman. Bilangan pokoknya sudah sama. Sehingga ini dibagi. Kalau dibagi pangkatnya diapakan? Dikurangi. Maka ini menjadi 5 pangkat 6 kurangi 4 sama dengan 2. Berapa 5 pangkat 2? Sama dengan 25. Oke, jelas ya? Sangat mudah ini teman-teman. Kita lanjut ke B. Soal B, lihat di sini. Kita lihat dulu bilangan pokoknya. Ada 16, ada 2, ada 2. Mana yang tidak sama? 16-nya. Kita rubah dulu bentuknya teman-teman. Berapa pangkat berapa sama dengan 16? Yaitu 2 pangkat 4. Benar sekali. Maka ini menjadi 2 pangkat 4 dikali. Ini tetap 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10. Nah, gitu teman-teman ya. 10 ya. Maka sama dengan, kita lihat bilangan pokoknya sudah samakah? Sudah sama, tinggal operasikan. Kalau dikalikan, pangkatnya diapakan 4 sama 8, dijumlah. Maka 2 pangkat 4 tambah 8. Kemudian per itu kan bagi. Berarti dibagi 10. Kalau dibagi, pangkatnya diapakan? Dikurangi 10. Maka ini menjadi 2 pangkat 4 tambah 8, 12, kurangi 10, 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, mudah sekali. Kita lanjut ke soal contoh nomor 3. Oh, nomor C ya. Sekarang menyederhanakan teman-teman. 126 pangkat 2 per 3. Nah, kalau pangkatnya 2 kan mudah. Tinggal 126 kali 126. Tapi bagaimana kalau pangkatnya pecahan? Kalau pangkatnya pecahan teman-teman, bilangan pokoknya adalah kita jadikan atau kita rubah dulu menjadi perpangkatan. Berapa pangkat berapa 126? 1, 2, 3. Yaitu 6 pangkat 3. Nah, coba dihitung. 6 pangkat 3 itu 126. Ya. Maka pangkat yang luar kita tulis di sini. 2 pangkat 3. Jelas ya? Nah, sama seperti sifat yang ketiga tadi. Kalau dikali, ini diapakan? Ada 2 pangkat, dikalikan ya. 6, 3 kali 2 adalah 6. 6 bagi 3 sama dengan 2. Bisa teman-teman? Sebenarnya sih ini bisa dicoret gini tuh. 3 dengan 3 bisa dicoret. Tapi kalau mengikuti sifat dikalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka 6 pangkat 2 sama dengan 36. Oke, lanjut ke soal D. 16 pangkat 3 per 4 dikali 27 pangkat 1/3 dikali 81 pangkat 1 min 1 per 4. Nah, bagaimana mengerjakannya?